Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua membahas tentang induksi elektromagnetik, Ibu akan melanjutkan dengan alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa induksi elektromagnetik adalah timbulnya arus listrik induksi yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya atau plug magnetik atau perubahan medan magnet, baik jumlah garis gayanya maupun arahnya. Nah, anak-anakku sekalian, alat-alat apa saja yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik? Kita akan bahas. Pertama adalah dinamo AC. Dinamo AC itu disebut mesin pembangkit listrik bolak-balik. Nah, kalau kalian menggunakan atau memakai listrik yang ada di rumah, itu adalah hasil induksi elektromagnetik. Karena listrik yang kita pakai di rumah dari PLN itu adalah listrik bolak-balik. Di mana dibuatnya atau di mana ditimbulkannya? Ditimbulkannya di sana jauh, jauh di sana. Yang kita Jawa Barat itu di Jatiluhur, ada pembangkit listrik tenaga air di Bendungan Jatiluhur ya. Nah, kira-kira pada prinsipnya alatnya seperti ini, yaitu dinamo AC atau generator ya. Kalau dalam ukuran besar atau menghasilkan jumlah listrik yang sangat besar, yang sampai ribuan megawatt, itu disebut generator. Nah, kalau menghasilkan listrik yang kecil saja atau GGL yang kecil disebut dinamo. Seperti pada dinamo sepeda yang nanti kita akan bahas. Nah, di sini kalian lihat ini dinamo AC terdiri dari apa saja? Di dalam sini yang berwarna merah dan biru adalah magnet. Kemudian di dalam magnet ada kumparan. Kumparan ujung-ujungnya menempel pada kedua cincin yang disebut cincin luncur. Jadi ujung yang satu ke satu cincin dan ujung dari kumparan yang lainnya ke cincin yang kedua yang ada di belakang. Kemudian di sisi-sisi cincin ini, dari salah satu cincin ada sikat karbon yang fungsinya untuk menghubungkan arus yang ditimbulkan dari kumparan tadi oleh sikat karbon. Kemudian dari sikat karbon ini dihubungkan dengan lampu. Maka kalau kumparan ini berputar, maka akan dihasilkan GGL induksi pada kumparan yang muncul pada cincin-cincin luncur ini ya. Kemudian dihubungkan oleh sikat karbon ke lampu, maka akan timbul atau lampu akan menyala. Dan bentuk gelombangnya seperti ini, yang disebut pulsa, gelombang arus bolak-balik. Ini dinamo AC yang menghasilkan arus bolak-balik. Kemudian yang kedua, dinamo DC atau dinamo yang menghasilkan arus searah. Apa bedanya dinamo AC dan dinamo DC? Di sini kalian lihat cincin ini sama, alat-alatnya tetap sama ya. Ada magnet, ada kumparan, ada sikat karbon dan ada cincin atau komutator. Nah, pada dinamo DC yang menghasilkan arus DC atau arus searah, ini cincinnya bukan dua, bukan cincin luncur, tapi cincinnya belah. Jadi separuh-separuh. Setengah cincin menempel pada satu sikat dan setengah cincin lagi menempel pada sikat yang lain. Tujuannya untuk apa? Maksudnya untuk apa? Cincin ini maksudnya cincin belah ini atau komutator, cincin belah maksudnya untuk menyearahkan.
Jadi pada saat cincin itu bergeser bolak-balik, maka cincin belah ini bergantian menempel pada sikat karbon. Nah, akibatnya bergantian, maka pada sikat karbon terjadi hanya satu arah saja arusnya, atau satu terminal. Misalnya yang sikat karbon sebelah kanan menghasilkan kutub negatif dan sikat karbon sebelah kiri menghasilkan kutub positif. Pada saat berputar, cincin belah yang tadi menghasilkan kutub negatif berbalik ke sini, jadi menghasilkan kutub positif. Dan cincin belah yang menghasilkan kutub positif berbalik nempel di sikat sebelah kanan menghasilkan kutub negatif. Dengan demikian, sikat karbon terus-terusan menjadi kutub yang sama atau yang tetap dari atau mengalirkan arus yang tetap, sehingga inilah hasil dari dinamo DC adalah arus searah, ya, karena ada cincin belah atau komutator. Kemudian yang ketiga, ini dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda ini juga sama, menghasilkan arus searah pada lampu. Ya, jadi pada sepeda lampunya menyala pada saat sepedanya atau bannya berputar. Jadi kalau kita menggoes sepeda, maka ban sepeda berputar. Nah, pada bagian depan sepeda dekat ban, ditempelkan dengan ban, ada benda yang seperti botol, ya, dari logam. Nah, benda yang seperti botol itulah merupakan dinamo sepeda yang bisa menghasilkan arus listrik dan menyebabkan lampu sepeda menyala. Nah, kalau ibu display ini akan menyala, ya, lampu ini akan berputar. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Di sini ada roda dinamo yang menempel pada ban sepeda. Kemudian ada sumbunya, magnet, inti besi, dan kumparan. Jadi pada dasarnya dinamo terdiri dari magnet, kumparan, dan cincin, di mana kumparannya berputar. Nah, kalau pada dinamo sepeda, berputarnya kumparan oleh roda sepeda atau oleh ban sepeda yang berputar pada saat kita menggoes sepeda. Nah, itulah alat-alat pembangkit listrik yang disebut dinamo atau mesin pembangkit listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dengan cara menggerakkan magnet atau kumparan di sekitar menggerakkan kumparan, memutar kumparan di sekitar medan magnet. Nah, kita lanjut dengan trapo, ya, atau transformator. Nah, cara kerjanya transformator berbeda dengan dinamo. Kalau tadi dinamo berdasar kerjanya adalah bergeraknya medan magnet ke dalam kumparan, di dalam kumparan, sedangkan transformator menggunakan prinsip kerja menggunakan kumparan primer dan kumparan sekunder, ya. Nah, ini seperti cara menimbulkan GGL induksi cara yang ketiga, yaitu dengan mengubah arus atau mengubah arah arus atau mengubah besar arus yang ditimbulkan oleh kumparan primer dan menghasilkan GGL induksi pada kumparan sekunder. Ya, GGL itu gaya gerak listrik. Nah, di sini kalian lihat ini bagian-bagian dari kumparan, bagian-bagian dari transformator atau trapo. Kumparan primer ini disebut kumparan primer yang dihubungkan dengan arus, ya, dengan arus bolak-balik. Kemudian ini kumparan sekunder dan skemanya seperti ini. Ya, bagaimana cara kerjanya?
kumparan primer dihubungkan dengan arus bolak-balik. Kemudian menghasilkan medan magnet. Pada gambar yang seperti bingkai ini, ya, alat yang seperti bingkai ini disebut inti besi lunak. Maka inti besi lunak menjadi magnet. Apa akibatnya? Akibatnya pada kumparan sekunder timbul GGL. Nah, besar kecilnya GGL yang timbul pada kumparan sekunder tergantung dari jumlah lilitan. Kalau jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak, maka GGL-nya atau kuat arusnya, arus induksinya lebih besar. Kalau lilitan pada kumparan sekunder lebih sedikit, maka jumlah atau kuat arusnya lebih kecil. Ingat tadi ya, hal-hal yang menyebabkan besar kecilnya GGL yang timbul. Kalau dengan cara ini yaitu jumlah lilitan yang membedakan. Jumlah lilitan banyak, maka jarum menyimpang lebih jauh. Tadi sudah ya di bagian pertama. Kemudian bagaimana? Nah, ya, lilitan ini ya, dari skema ini ada hubungan. Apakah ada hubungan antara lilitan dengan tegangan? Di sini kita lihat pada kumparan primer, lilitannya, jumlah lilitannya disebut NP. N itu jumlah, P-nya primer. Jumlah lilitan primer. Kemudian tegangannya disebut tegangan primer atau P. Pada kumparan sekunder, jumlah lilitannya NS dan tegangannya PS. Nah, kalau jumlah lilitan sekunder lebih banyak, maka akan menghasilkan GGL yang lebih besar daripada kumparan primer. Maka ini disebut trapo step up. Ya, ini trapo step up. Berarti jumlah lilitan sekundernya lebih banyak, maka tegangan sekundernya lebih besar. Kemudian ada trapo step down, yaitu apa? Lihat di sini gambarnya. Jumlah lilitan sekundernya lebih sedikit, sehingga arus yang dihasilkannya lebih kecil. Ya, GGL yang dihasilkannya atau tegangan yang dihasilkannya lebih kecil. Jadi transformator atau trapo adalah alat yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik, mengubah besar arus bolak-balik. Besarnya ya, bukan arahnya. Tapi arus bolak-balik diubah menjadi besar atau menjadi kecil, tergantung dari jenis trafonya. Apakah trapo step up atau trapo step down. Nah, maka hubungannya antara tegangan dan lilitan seperti ini. Nanti ada soal-soal atau contoh-contoh soal yang menggunakan rumus ini. NP dibagi NS sama dengan PP dibagi PS, di mana NP adalah jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, PP tegangan primer, dan PS tegangan sekunder. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan dengan kuat arus? Nah, kuat arus berbanding terbalik. Seperti ini rumusnya. PP banding PS sama dengan IS banding IP. Jadi kalau kuat arus primer, tegangan primernya lebih besar, maka kuat arus primernya lebih kecil. Ya, karena terbalik hubungannya. Kemudian ini ya. Nah, ini di sini dapat kamu lihat tegangan primer itu tegangan yang masuk atau input. Kemudian dihubungkan pada sumber tegangan. Sedangkan tegangan sekunder disebut output atau hasil, dihubungkan pada lampu. Jadi dari tegangan primer yang dihubungkan dengan stop kontak ya, stop kontak dari tegangan primer itu dimasukkan ke listrik, kemudian menghasilkan listrik lagi pada tegangan sekunder, tapi dengan besar tegangan yang sudah berbeda atau sudah berubah tergantung dari trafonya. Kalau step up berarti tegangan sekundernya lebih besar, kalau step down tegangan sekundernya lebih kecil. Maka bisa dilihat dari lampu. Kalau lampu menyala lebih kecil, maka berarti trapo step down, ya, step down.
atau trafo penurun tegangan. Nah, di sini contoh soal. Nah, di sini ya, sebuah trafo memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder 6.000 dan 200. Jika kumparan primer diberi tegangan 240 volt, maka berapa besar tegangan sekunder? Nah, di sini cara penyelesaiannya. Ya. NP banding dibagi NS sama dengan PP dibagi PS. 6.000 dibagi 200 sama dengan 240 dibagi PS. Maka berapa PS? Nah, maka PS dihasilkan 8 volt. Nah, berarti trafo apa nih? Trafo step down, trafo penurun tegangan. Ya. Sekarang bagaimana penggunaan trafo pada transmisi energi listrik jarak jauh? Nah, maksudnya apa? Transmisi energi listrik jarak jauh itu apa? Sampainya listrik di kota kita dari sumbernya, yaitu apa? Generator yang ada di PLTA. Misalnya ada di Jatiluhur. Nah, ada PLTA Jatiluhur ini menghasilkan 30.000 megawatt dengan tegangan sebesar 10.000 volt. Nah, maka tidak mungkin jumlah listrik yang sebesar ini dikirim dari Jatiluhur ke Bandung. Nah, maka harus ada trafo step up, trafo penaik tegangan. Ya, sering kalian lihat di jalan atau di hutan itu ada tiang-tiang listrik tegangan tinggi, ya. Nah, memang betul itu kira-kira dinaikkan sampai 150.000 kilovolt atau 150.000 volt atau 150 kilovolt. Nah, dengan dinaikkan tegangannya, maka kuat arus yang mengalir dari perjalanan dari Jatiluhur menuju Bandung itu tidak besar, tapi lebih kecil daripada kalau tegangannya tidak dinaikkan. Ya, maka trafo penaik tegangan digunakan di tempat PLTA. Kemudian setelah sampai di Bandung, di gardu yang paling besar, misalnya di mana ya, di Padalarang itu ada gardunya, ya. Di sana ada trafo lagi step down menurunkan tegangan dari 150.000 menjadi 20.000 volt. Nah, dari sini masuk lagi dicabangkan lagi atau dibagi-bagi lagi ke daerah-daerah, misalnya Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Padalarang, nah Kecamatan misalnya Cimahi. Nah, itu ke gardu-gardu ya, bukan kecamatan. Gardu Ujung Berung, gardu Cimahi itu sudah dibagi-bagi dengan menurunkan lagi tegangan. Nah, sampai pada gardu terkecil, yaitu yang sering kita lihat di tiang-tiang listrik, itu suka ada alat yang persegi besar di tiang listrik di atas atau di tempat-tempat ada bangunan yang kecil yang ada tanda kayak kilat. Nah, itu adalah gardu terkecil yang sudah menurunkan, itu di sana ada trafo penurun tegangan lagi yang diturunkan tegangannya menjadi 220 atau 240 volt. Nah, setelah tegangannya menjadi 220, maka kita bisa menggunakannya dan dikirimkan ke rumah-rumah melalui tiang-tiang listrik. Nah, jadi yang kita terima di rumah itu tegangannya sudah 220 volt. Jadi mulai dari Jatiluhur itu pertama dinaikkan dulu tegangan, dipasang trafo step up, kemudian pada gardu pertama, pengiriman pertama trafo step down, yang kedua trafo step down, ketiga trafo step down lagi, yang terakhir trafo step down yang menghasilkan tegangan 220 volt. Nah, itulah penggunaan trafo pada transmisi arus listrik jarak jauh. Barangkali itu saja pelajaran kita.
untuk bab induksi elektromagnetik. Nah, di sini Ibu akan lebih jelaskan saja bagaimana kalau arusnya besar seperti tadi tidak dirubah. Misalnya dihasilkan 30 juta watt atau 30 megawatt dengan tegangan 10.000 volt, maka kalau dikirimkan, ditransmisikan dengan kuat arus yang dihasilkan adalah 3.000 ampere. Nah, kuat arus yang sebesar 3.000 ampere itu memerlukan kabel yang besar. Mungkin sebesar pohon kelapa ya. Bagaimana sepanjang jalan? Listriknya habis dan terbakar hutan semua. Kalau kabel listriknya sebesar pohon kelapa dan menyala-nyala atau berpijar-pijar, semua yang dilewati akan terbakar. Dan listrik tidak akan sampai ke Bandung dari Jatiluhur. Karena habis di jalan energinya. Nah, karena itu menggunakan trafo step up, yaitu menaikkan tegangan sampai 150.000 volt, sehingga kuat arus yang mengalirnya hanya 200 ampere, tapi tegangannya sampai 150.000 volt. Makanya sering kita lihat tanda ya, awas tegangan tinggi, awas tegangan tinggi. Nah, karena itu mengalirnya arus listrik pada penghantar dengan tegangan yang sangat tinggi, yaitu 150.000 volt. Sehingga dengan menaikkan tegangan memang bahaya, tapi lebih berbahaya kalau tegangan tidak dinaikkan. Karena kuat arus yang mengalir akan menghasilkan panas yang luar biasa. Nah, dengan demikian energi yang hilang di jalan kalau dengan tegangan tinggi tidak terlalu besar. Ada daya yang hilangnya kecil. Di sini kita bisa pakai rumus ya. Bagaimana daya sama dengan